Oke, coba deh lupain dulu gambar-gambar mesin pengeruk raksasa dan gunungan beton. Hari ini kita bakal bahas sebuah ide yang radikal, bahkan bisa dibilang brutal. Gimana kalau ternyata kita bisa membangun daratan baru dengan memanfaatkan kekuatan alam yang paling liar dan gak terkendali? Kedengerannya aneh banget kan? Tapi kita akan lihat gimana caranya wabah rumput laut sargassum yang selama ini kita kenal sebagai masalah besar yang mencekik pantai, justru bisa jadi kunci buat solusi rekayasa geoengineering yang revolusioner. Nah, ini dia inti idenya. Konsep ini disebut rekayasa ekosistem brutal. Namanya emang kedengaran serem sih, tapi tujuannya sebenarnya sederhana banget. Mengubah masalah lingkungan yang super besar jadi solusi yang produktif. Perbedaannya tuh jauh banget. Cara lama kan biasanya ngeruk dasar laut, mindahin pasir, proses yang bukan cuma mahal tapi juga ngerusak ekosistem. Nah, konsep ini kebalikannya total. Kita membangun pulau dari limbah biologis, menciptakan siklus yang 100% mandiri dan berkelanjutan. Ini benar-benar cara mikir yang beda total. Oke, setelah kita paham latar belakangnya, sekarang yuk kita lihat visinya. Pulau Biosiklus itu sendiri. Ini bukan cuma sekedar tumpukan material biasa, tapi bisa dibilang sebuah organisme hidup yang terus tumbuh. Jadi, poin paling pentingnya ada di sini. Ini adalah sebuah pulau buatan yang mandiri, yang energinya didapat dari siklus biomasa tertutup. Artinya, pulau ini mengubah sesuatu yang kita anggap ancaman, yaitu rumput laut sargassum, jadi fondasi daratan yang permanen dan stabil. Dan ambisinya, wah ini bukan main-main. Kita ngomongin soal mempercepat proses geologis ribuan kali lipat. Bukan lagi nunggu ribuan tahun, tapi membangun daratan yang kokoh cuma dalam beberapa dekade aja. Terus, gimana caranya ini semua bisa terjadi? Jawabannya ada di sebuah, sebut aja, mesin biologis 4 tahap yang jadi jantung dari pulau ini. Yuk kita bedah bagian pertamanya. Ini dia nih 4 tahapannya secara garis besar. Pertama, panen dan ubah materialnya. Kedua, bangun fondasinya. Ketiga, biarkan tanaman tumbuh super cepat. Dan terakhir, daur ulang nutrisinya untuk mulai siklusnya dari awal lagi. Simple tapi jenius banget. Oke, ayo kita fokus ke langkah pertama yang paling krusial, transformasi. Gimana caranya kita mengubah rumput laut yang jumlahnya masif ini jadi bahan bangunan yang kuat? Prosesnya namanya pirolisis. Gampangnya gini, sargassum yang udah dipanen itu dikeringkan, terus dimasak di suhu yang super tinggi tanpa oksigen. Proses ini menguji karbon di dalamnya, jadi dia nggak bakal terurai. Hasilnya bukan abu, tapi material padat kayak arang yang sangat stabil dan permanen. Namanya biochar. Nah, si biochar inilah yang jadi batu bata ajaib buat proyek ini. Anggap aja ini kayak arang super. Dia nggak bakal membusuk. Sifatnya yang berpori dan kaya mineral bikin dia jadi material yang pas banget buat membangun inti pulau yang kokoh dan permanen. Oke, pondasi dari biochar udah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya dari mesin ini, di mana pulau ini bakal benar-benar jadi hidup lewat pertumbuhan tanaman yang super agresif. Di tahap inilah, 2 pemain kunci kita masuk ke panggung. Ada 2 jenis tanaman yang dipilih karena kemampuannya yang luar biasa buat mempercepat stabilisasi pulau dan siklus nutrisinya. Coba lihat tim impian ini. Di satu sisi ada Lemna, atau yang biasa kita kenal sebagai mata lele. Ini adalah mesin nutrisi. Gila, dia bisa menggandakan masanya cuma dalam 1-3 hari. Terus, di sisi lain ada kudzu. Ini si lem super alami. Akarnya yang tumbuh masif bakal menjalar kemana-mana, mengunci partikel-partikel biochar, dan mencegah erosi. Kombinasi yang sempurna. Sekarang kita sampai di tahap yang paling jenius. Tahap yang bikin seluruh sistem ini jadi sebuah siklus tertutup. Disinilah sampah dari satu proses menjadi makanan untuk proses berikutnya. Nah, ini dia keindahan sistemnya. Lemna yang tumbuh super cepat tadi kita panen. Karena dia kaya banget akan nitrogen dan fosfor, dia diolah jadi semacam pupuk super konsentrat. Pupuk ini kemudian kita alirkan lagi ke laut buat menyuburkan sargassum. Jadi hasil dari pulau itu sendiri yang ngasih makan bahan bakunya. Bener-bener sebuah lingkaran yang sempurna. Nah, setelah kita lihat gimana mesin biologis ini bekerja, ayo kita lihat seberapa luar biasa cepatnya proses ini bisa berjalan. Bayangin ya, cuma dalam waktu 5-10 tahun, pulau ini udah mencapai stabilitas vegetatif. Maksudnya, permukaan daratan barunya udah terikat kuat sama jaringan akar tanaman yang padat, jadi aman dari erosi angin dan ombak.
Dan untuk penyelesaian seluruh pulau ini sampai benar-benar stabil dan matang, proyeksinya cuma butuh 15-40 tahun. Sebuah proses yang normalnya butuh ribuan tahun di alam, dipadatkan jadi kurang dari separuh umur manusia. Ini kecepatan geologis yang belum pernah ada sebelumnya. Oke, sebagai penutup, mari kita mundur sedikit dan melihat implikasi yang lebih besar dari ide yang sangat kuat ini. Apa artinya kalau kita beneran bisa melakukan ini? Kutipan ini kayaknya merangkum semuanya dengan sempurna. Ini adalah sebuah lompatan maju, mengubah apa yang tadinya kita sebut limbah menjadi aset atau modal alam yang sangat berharga. Kita bukan lagi melawan alam, tapi bekerja sama dengannya. Jadi, filosofi utamanya begini, daripada kita capek-capek melawan kekuatan alam, kita justru pinjam kekuatannya yang paling brutal, pertumbuhannya yang eksplosif, dan kita arahkan untuk tujuan yang konstruktif dan berkelanjutan. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Kalau kita bisa membangun pulau dengan rumput laut dan tanaman super cepat, apalagi yang mungkin? Batas antara rekayasa dan alam jadi makin kabur, membuka kemungkinan tak terbatas untuk masa depan. Jadi, menurut Anda, apa yang seharusnya kita bangun selanjutnya?